16 Agustus 1945 dini hari. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maida berkumpullah IR Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BMDA untuk merumuskan naskah proklamasi. Sebenarnya saya turut berbahagia untuk mendengar kabar ini. Pergunakanlah yang kalian perlukan dan saya akan bantu sepenuhnya. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Ada, Pak. Sebentar akan saya ambil, Pak. Ini kertas dan penanya. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju? Lalu, siapa yang akan tanda tangani naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat bahwa proklamasi akan dilaksanakan tidak dengan campur tangan Jepang. Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani terlebih dahulu oleh semua yang telah hadir di sini? Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 tanggal yang baik. Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul 10 bagaimana? Baik, Bu. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini, Bung, naskah yang sudah diketik. Baiklah. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Apakah kalian sudah merencanakan proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supatman. Oh ya, bukannya kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi saya tidak punya kain, yang ada kain merah dan putih, lantas bagaimana? Kalau begitu, buatlah bentuk bendera yang sederhana. Yang penting kita ada niat. Baik, saya punya ide, bagaimana kalau kita namakan bendera Sang Merah Putih, bagaimana? Baiklah, kita akan menamakan Sang Merah Putih. Ya udah, bersiap sana besok untuk melaksanakan proklamasi besok. Iya, Bu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. 17 Agustus 1945, tepat pada pukul 10 pagi. Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan proklamasi serta mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi
jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Saatnya kita mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih, bendera negara baru kita. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Hari ini kita adalah saksi. Kita harus bersatu, bekerja keras untuk bangsa negara kita. Setelah pembacaan dan pengibaran Sang Saka Merah Putih selesai, mereka pun balik ke rumah masing-masing. Di lain tempat terdapat Rani, Surya, Agus, Lestari, dan Pak Ali yang sedang berbincang. Melihat bendera merah putih berkibar, hati saya terasa sangat terharu. Ini adalah awal baru bagi kita semua. Betul, kemerdekaan ini sangat sulit untuk kita dapatkan dan kita raih. Maka dari itu, kemerdekaan ini harus kita pergunakan dengan sangat baik untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik. Saya setuju dengan Surya. Saya hanyalah seorang petani. Tapi bagaimana cara saya membantu negara ini? Kita juga harus memikirkan ekonomi kita sendiri. Sebelumnya kita hanya bergantung kepada para penjajah, sekarang kita hanya punya sumber daya kita sendiri. Penting bagi kita untuk bersatu, jangan sampai perbedaan memecah belah diri kita sendiri. Kita harus bekerja sama. Saya pikir pendidikan akan menjadi kunci. Kita harus mendidik generasi muda tentang pentingnya kemerdekaan dan bagaimana cara mereka untuk membangun negeri ini. Dan kita sebagai pemuda harus menjadi lebih aktif agar bisa menjalani pelopor dan inovasi-inovasi baru untuk membangun negeri ini menjadi yang lebih baik dalam perubahan sosial. Apa yang bisa saya lakukan sebagai petani, Pak? Kamu, petani, adalah tulang punggung ekonomi kita. Sebagai petani, kita harus mempromosikan pangan bagi rakyat. Negara yang baru merdeka membutuhkan makan yang cukup untuk rakyatnya. Saya harap pemerintah yang baru membuat kebijakan untuk mendukung orang-orang seperti kita. Karena orang-orang seperti kita juga membutuhkan dukungan untuk menjadi lebih maju. Mari kita semua berjanji untuk berkontribusi pada negara ini dengan cara kita masing-masing. Kemerdekaan adalah sebuah hadiah, tapi juga sebagai tanggung jawab. Mari kita buktikan bahwa kemerdekaan ini tidaklah sia-sia. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa membangun Indonesia yang menjadi lebih baik. Untuk Indonesia merdeka! Salah satu sambutan dukungan kemerdekaan dari luar negeri, Amerika Serikat pada saat itu, Harry S. Truman, yang mencerminkan dukungan Amerika Serikat terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada kesempatan yang bersejarah ini, saya dengan senang hati menyatakan bahwa Amerika Serikat telah mengakui de facto pemerintah Republik Indonesia sebagai suatu pemerintahan yang bertanggung jawab dan otonom dalam kepemilikan dan pengelolaan pemerintahan di seluruh wilayah yang dikuasai Republik Indonesia. Pada akhirnya kemerdekaan bukanlah akhir dari sebuah perjuangan,
Namun, kemerdekaan merupakan awal dari perjuangan kita untuk membangun negara ini. Kini berkat perjuangan mereka yang telah gugur dan berkorban untuk negara kita bisa merasakan hidup dengan nyaman dan tentram. Sebagai generasi muda, kita harus melanjutkan perjuangan dan menerapkan nilai-nilai persatuan para pendiri bangsa, agar kebutuhan negara Indonesia tetap terjaga dan semoga negara Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan selalu terjaga dari segala bahaya ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri kita sendiri. Siapakah yang akan menyatakan? Kepada sang mer juga harus memikirkan ekonomi. Ya Allah. 2, 3.